nggak ada yang nggak ada yang spesial. wow gitu dari kita. Jadi kalau misalnya nih, saya kan pengguna M6 ya, Yes. disuruh megang M3 agak malas Pak. Ya, Mendingan ini kan? mendingan Mendingan saya ya nyoba ini. ini. Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama kita di IO ID. Oke, di video ini saya sebagai host di IO ID di Saya malam host ini. ya, saya Pak, saya. Oh, Anda host ya. Kita ngobrol santai. Ini kita di suasana malam hari. Kalian mungkin kaget dengan settingan kita kayak gini dan tidak melihat kita di studio ataupun di meja. Karena kita bosan cuy di studio terus. Dah, langsung aja. Oke, langsung saja. Seperti yang udah kalian lihat. Saya host. Oke. Ini tamu. Jadi kita malam ini akan bincang-bincang santai tentang kamera 3 jutaan yang ada di kita. Apa aja Pak kameranya Pak? Oke, yang pertama seperti biasa kalian bisa lihat ini kamera udah sering sekali kita bahas di. Jangan kamera Pak, kamera. Coba. Nah, kamera ini sering sekali kita bahas di IO ID. Ini adalah Fujifilm X-A3. Ya, kalian tahu lah speknya, sering kita bahas. Dan kemudian si maco yang satu ini kamera. Ini kamera ini tambah lebih maco, coy. Nah, itu adalah kamera Canon EOS M2. Ya, ini yang M2. Kita setup dengan lensa 50 mili. Sebenarnya karena kita nggak punya lensa kit, jadi adanya 50, ya udah kita pakai 50 mili aja. Oke, itu. Oi. Kemudian ini saudaranya EOS M6. Ya, sini. Ini M6. mirip sekali teman-teman. Ini M3. Sepupunya M6. Saudara Mungkin ya? kita lebih banyak bahas M3 ya di video ini. Gimana? Pokoknya bahas apa aja yang Bapak suka. Kita mulai dari apa ya? Untuk foto dulu deh. Foto dulu, bagus yang mana menurut Bapak? Bagus. Saya sebenarnya kalau ditanya bagus teman, HP juga bagus, tapi kalau untuk detail HP itu kurang sekali ya. Yang paling bagus itu teman yang untuk rekam, untuk foto itu. Oke, ngomong-ngomong kita sekarang direkam pakai kamera Canon EOS M6 dan pakai mikrofon nih di sini nih. Lavalier dari Arimic. Oke, saya dulu deh. Kalau untuk foto, tiga-tiganya punya karakteristik beda-beda. Kalau saya dulu. Ini M3 dia lebih kuning menurut saya, agak kekuningan lah. Tapi lebih cerah. Lebih bening tapi. Jadi kalau M2 dia warnanya lebih merah, menurut saya lebih merah ya. Merah. Ya merah. Kalau Fuji tergantung. Kalau tone-nya muka atau yang difoto adalah muka, dia lebih beauty dan warnanya lebih kayak kuning tapi agak kemerahan, kayak orange kayak gitu. Mungkin kalian bisa lihat nanti foto hasil hasilnya. Fotonya bisa dilihat ya. Atau kita tampilin sekarang? Ya, tampilin aja. Nah, ini hasil fotonya untuk ke wajah orang. Oke, kalau untuk saya sebenarnya yang paling suka saya dari kamera ini, yang paling suka ya, saya ngomongin suka dulu, belum untuk spek-speknya. Yang paling suka saya suka ini, suka sekali. Alasannya kenapa? Ini alasannya kalian bisa lihat ini kamera. Ini mungkin kenapa ini ada di sini, ini nggak dipakai. Ini bisa bandingin ya. Ini untuk ukuran bodinya super compact coy. Paling ringan, ini udah ditambah lensa 50 mili. M2. M3 M2 gini. Ini ya. Nah, ini untuk perbedaannya. Kelihatan kayaknya. Ini paling enak teman-teman untuk dipegang gini aja udah cukup. Compact ya Pak ya. Ini udah ditambahin flash juga masih ya enak aja. Compact sama ringan. Terus kalau untuk selanjutnya mungkin saya pilih M3 karena saya tahu ini saya manual teman-teman. Auto. Manual. Saya nih lebih manual. Saya lebih sering pakainya auto karena saya seorang pemula di sini. Makanya Fujifilm itu kurang bagus untuk orang-orang kayak kita ataupun orang pemula kayak kita, itu kurang bagus. Untuk M3 dia lebih bagus ya, sama aja dia lebih bagus untuk manualnya, kemudian
autonya juga bagus ya, bagus-bagus aja. Ini Bagus kok, banyak Pak. beauty. Banyak beauty-nya. Ini lebih kuning, benar kata kakak saya tadi. Ini lebih kuning tapi dia lebih cerah. Cerahnya gimana? Enggak terlalu sih. Maksudnya lebih bening lah. Lebih bening gambarnya. aja sih. Kemudian untuk ini kita perbedaan pendapat, hal yang wajar ya. Ini kalau menurut saya ya, ini lebih natural. Kayak real aja gitu, enggak sih. Enggak terlalu Menurut saya merah. lebih merah sih. Enggak. Ya udah lanjut. Sekarang kita ke autofocus. Autofocus dari 3 kamera ini, yang paling bagus adalah Fujifilm kalau menurut saya. Karena kita udah tes ya. Tapi ingat teman-teman, di settingan ini, mari Anda silakan tunjukkan karena Anda lebih dekat. Nih. Nah, di mode fokusnya itu ada 3 teman-teman. Di situ ada M, S, C, M. S-nya M, S itu single, C itu kombinasi, Continuous. continuous itu, terus untuk M manual. Nah, kalau untuk S ataupun single itu kurang bagus, nggak tahu kenapa ya. S itu kurang bagus. Yang bagus untuk autofocus itu C, continuous. Dia bagus untuk autofocus, apalagi kalian bisa gunakan untuk lari-lari gitu. Bisa aja. Sebenarnya gini Pak, S itu kan emang digunakan untuk benda yang nggak bergerak. Misalnya kita pakai gini, langsung dia statis. Review kayak gini. Iya. Nah, itu pakai S tuh bagus. Kalau yang dia untuk nge-tracking sambil jalan itu pakai continuous. Kalau manual ya kita setting manual lah, diputar manual. Kalau saya untuk autofocusnya tergantung nih ya. Kalau untuk ngedetek muka atau face tracking ya. Fuji sama Canon brand aja lumayan dulu. cepat. Maksudnya yang mana yang cepat? Maksudnya lumayan cepat, saya bilangnya lumayan cepat. Kenapa? Karena M6 saya lebih cepat gitu. Terus Nah, pilih mana? kalau dua-duanya ini, kalau ini yang ke nggak? tracking muka itu nanti. Ini dulu. Dua ini deh kalau autofocus, karena memang M2 kita anggap di bawah 2 ini ya. Kalau saya di bawah 2 ini. Jadi kalau nge-tracking muka, tapi bedanya nggak terlalu jauh. Tapi kan tetap di bawah ini. Nge-tracking muka ya, kalau nge-tracking muka lebih cepat kayaknya Fuji. Nah, sama kan? Fuji, tapi saya nggak suka sama Fuji. Nanti kamu bisa lihat tuh. Ada perbedaan kontras yang jauh kalau misalnya di background kita tuh ada cahaya. Misalnya gini, kita nge-vlog ya. Itu nanti dia bakalan fokus ke muka aja, tapi area belakangnya tuh jadi lebih putih kalau ada awan ya, misalnya cahayanya putih. Ya sama aja kayak pemandangan ibarat ya, kalau kita nge-vlog di luar gitu. Di sawah-sawah objek-objek yang ada di belakang itu semuanya diabaikan, mungkin begitu. Jadi dia lebih fokus ke mengutamakan wajah. Maklum ini adalah kamera selebgram. Kalau tapi ini Pak, saya nggak suka sama perpindahan cahaya. Misalnya ini sekarang terang ya, terang ke gelap itu ngangkatnya tuh lama sekali Pak. Terus kadang-kadang dia juga bisa berubah teman-teman, dari kuning ke biru gitu. Kan? Auto white balance-nya kan. Dia juga bisa berubah dari kuning ke biru itu. Ya. Nggak tahu kenapa. Nggak tahu Mungkin kamu harus pilih. Kalau white balance-nya nggak usah pakai auto, harus di set misalnya pakai kostum siang hari, malam hari pakai neon, pokoknya yang dipilih. Tapi bagus aja teman-teman kalau untuk unboxing dengan settingan ada flash gitu, ada softbox. Cahayanya bentar Pak, bentar. Kita ini di pinggir jalan. Iya, kita di pinggir jalan. Suaranya mungkin sebentar lagi ada yang lewat. Lampu merah teman-teman. Aduh. Oke. Lanjut Pak. Tadi karena kita ngomongin untuk unboxing ataupun view-nya tidak terlalu gerak gitu. Ini statis. Ini cukup bagus Ibu. Yang penting cahayanya cukup kan? Bagus. Bagus kok. Masih bisa untuk unboxing. Sama kalau kamu video kayak ngomong-ngomong kayak gini juga bisa dia. Cuman harus cahayanya cukup ya. Ingat, cahaya cukup. Mungkin dari kalian udah ada XA3 atau terus mau beralih ke sini, tapi kita nggak recommended sih. Kalau dari mendingan kamu langsung pilih M6 atau M50 daripada kedua kamera ini. Benar apa enggak? Kalau menurut Anda? Misalnya gimana kasusnya nih? Nah, kasusnya kita udah punya kamera ini. Terus kita pengen beli dua kamera ini untuk gantiin ini. Gimana?
Kalau untuk video sih Bisa, bisa. kalau kalian Ini ngevlog. ambil M3 aja kalau video. Iya, kalau untuk ngevlog ya, tapi jarang sih orang-orang ngevlog pakai kayak gini. Enggak, siapa tahu gini loh Pak. Misalnya dia pengen tiba-tiba pengen jadi YouTuber nih. Yes, pengen Ini kan coba kurang gitu. cocok buat itu video kan untuk XA3-nya. Mending kalau mau udah punya XA3 nih sekarang. Yes, Ditukar pakai M3 kayaknya worth it deh. bisa sih. Ya worth it lah. Harganya hampir sama sih. Hampir sama sih. Enggak sih, Mahal enggak dikit, mahal. mahal M3. 1 juta. Iya ya, 4 jutaan ya. Ini Yes, kan 3 ini jutaan. 3 jutaan. Mending M2 berarti. Iya, masih tapi kan Kalau untuk unboxing mending M2 dah. M2. bukan Hah? bukan gitu Joy. Kalau Kalau mau udah ngeplok muka. kan kalau udah ada maksudnya, mendingan Iya. memaksimalkan ini aja. Oh benar, kalau mau memaksimalkan mending ganti lensa aja. Yes. Pakai lensa berapa Ataupun miliar? kalian 50? kalau baru coba gitu, mendingan pakai HP. Bisa juga teman. Oh, nanti kita kasih video tutorial cara merekam video unboxing pakai HP gimana? Bagus Kamu aja kok. Suka nanti tulis di kolom komentar. Sekarang Terus. autofocus sudah. Apalagi ya? Video udah Video sedikit aja sedikit tadi. aja. Sekarang kita lebih bahas lagi untuk video. Tadi kan foto, sekarang video. Video kita mulai dari apa ya? Nih, Autofokusnya deh. Autofokus untuk video. Maksudnya kalau modenya autofokus, bagus yang mana? auto. Auto, Ini mode auto. S berarti. S atau C, nggak pakai M. Di sini SR Plus nih. Oke, sebelum itu kita tunjukin mode ya dulu ya. Kalau di M3 sama di Canon lah, di Di Canon dia punya mode tersendiri untuk video. video ya. Yes. Jadi Canon kita punya 3 di sini Canon ya, nggak tahu Ini juga kalau yang Canon, di coy. itu nggak termasuk. Canon punya 3 kita di sini. Mode video untuk auto sama mode video manualnya ada ini indikatornya sendiri tuh. Kamu bisa lihat ya. Cek nih videonya muncul. Ini ada nih. Jadi di situ bisa kita pilih mode auto khusus untuk video, bukan untuk foto ya. Kalau untuk foto kan ada yang A+ nih. Yes. Nah, ini ini juga ada. Kalau di Fuji dia tuh nggak ada, dia hanya ada mode M untuk manualnya, manual. mau foto sama video. Sama-sama di situ. Dan saya yang nggak suka sama Fuji itu Pak untuk bukan manual, auto sekarang ya, untuk auto. Otomatis kan kita pakai SR Plus, Yes. terus white balance-nya pakai auto. Nah itu dia yang bikin pusing. Misalnya nih kadang antara warna baju kita dengan warna yang dia tampilin itu bisa berubah loh. Misalnya sekarang saya sudah Pakai biru. Ini biru ya. Ya. Terus saya tunjukin barang nih, keripan kayak gini nih. Tiba-tiba dia ngedetek nanti bisa biru kayak kehijauan kayak gitu. Nanti kamu lihat aja deh, ada footage-nya nih kayak gini. Dari sana buah di mau ya kompak. Oh. Nih, dalam mantap otak tanduk paling banyak buah. Kita rekomendasi untuk video. Kalau kalian punya budget yang minim sekali di atas 2 juta, tidak nyampe 4 juta ya. Di atas 2 juta tidak nyampe 3. Nah, ini kan kameranya ini yang paling murah. Kamera terus, Pak. Kamera yang paling murah. Mungkin kita rekomendasi yang ini. M2. Iya. Dari ketiga ini. Kalau kalian nggak cukup budget maksudnya. Atau misal gini, dia sekarang misalnya udah bikin YouTube ya, tapi pakai HP nih. Saya pengen deh videonya lebih bagus dikit kayak gitu. Nah, pakai M2 aja. Ya udah bagus sih teman-teman. Udah bagus, benar. Dia hanya sedikit lambat untuk autofokusnya, tapi memang fokusnya cukup itu ya, cukup benar, cukup presisi itu. Misalnya nggak lari-lari lah fokus. Nggak lari-lari. Nggak nikung-nikung lah. Nggak nikung-nikung. Oke, sekarang ke manual video. Saya kalau manual video saya pilih Canon deh. Saya no Fuji. Untuk video saya X3 no Fuji. Pilih ini ataupun sebenarnya itu sih. Ya M6 yang itu. Harusnya. Ya jangan M6 kan beda sedikit lah. Ya di sini aja, Pak. Nggak apa-apa kita bahas kan, kebanyakan dari orang-orang kan menjudge gitu, mengklaim kalau perbedaan dari M3 ke M6 itu beda sedikit. Tapi kita pengen cerita sedikit ya. Di studio ini
Kamera pertama adalah Studio, Bapak ini bukan studio sekarang. maksudnya di Di kita IOID. di IOID kamera pertama itu adalah M6. Jadi kamera ini baru ada. ya, nggak ada. Terus Ini kita punya udah orang. pakai M6 udah lama. Terus datang kamera ini. Jadi kita kalau kamera ini ibaratnya nggak pernah kita pegang sama sekali beberapa hari gitu. Nah, Yang sering dipegang ini teman-teman. Karena kita gimana ya, feel-nya sama kayak M6. Feel-nya sama. Autofokusnya nggak jauh lebih baik dari M6. Yes. Nggak ada yang spesial. Wow gitu dari kita. Jadi kalau misalnya nih, saya kan pengguna M6 ya, Yes. disuruh megang M3 agak malas Pak. Ya. Mendingan ini kan? Mendingan saya ya coba ini. Yes. Ini kok kecil banget kayak gitu, mugil. Dengan hasilnya bagus. Hasilnya juga bagus. Videonya sama-sama 1080 30 frame per second. Yes. Cuman dia menang ini bisa di flip ya. Ya menang aja di flip kayak gini. Padahal sebenarnya ya untuk LCD-nya saya lebih senang yang punyanya ini nih. M2 lebih enak. Ya, lebih smooth ya untuk LCD-nya. Untuk LCD-nya. Tanpa tempered glass ya, dan ini masih belum ada lecet loh. Kamu bisa lihat nanti ya. Ini klaimnya sih tempered glassnya bagus. Nanti pecah. Nih. Nah, saya nggak tahu ya, saya nggak baca. Nanti pecah katanya. Jadi misalnya kalau saya YouTuber pemula, uangnya 2 jutaan, 3 juta mepet dikit lah, saya ambil M2 deh. Karena saya bukan vlogger ya, maksudnya bukan yang apa-apa saya. Tapi bisa sih M2 untuk vlogger. Nggak jadi masalah, tinggal yang penting presisi aja. Ya, presisiin aja. Ya udah sih. Itu. Terus apa lagi? Oh, kan kita bahas perbedaannya tadi ya. M6. Yes. Ini jauh sekali teman-teman. Dari segi pot-potnya aja udah. Ini masih jadul, Pak. Iya, potnya sih yang saya nggak suka dari. Nggak ada upgrade dari sini. Kedua kamera ini, teman-teman. Ini Fuji malah lebih bagus nih. Saya pegang Fuji aja deh. Kalau pot, saya pegang Fuji nih. Kenapa saya nggak suka? Kalian tahu nggak pot yang udah paling jadul itu mini USB? Ini kita mungkin dari kalian nggak tahu itu mini USB apa? Modelnya kayak gimana? Ini modelnya kayak gini nih. Ini lihat kedua ini potnya sama-sama pakai mini tapi memang USB. Wajar lah Pak. Ini kan tahun 2013 kalau saya nggak salah. Ini masih wajar. Ini tahun berapa nih? 16. Harusnya ya micro USB harusnya ya. HP-HP zaman sekarang. Zaman sekarang aja itu udah Type C. Iya. Dulu itu micro USB. Harusnya ini micro USB, tapi dia mini USB. Bayangin aja HP kita aja sekarang itu udah beralih ke Type C. Untuk micro B itu udah jarang sekali, kecuali HP saya. HP saya di rumah ini yang pakai USB, micro USB teman-teman. Yang lain udah Type C semua, bayangin aja. Ini aja nih HP saya 2017 ini Type C, bro. Bayangin aja gimana susahnya kalian cari port mini USB gitu. Saat kalian jalan-jalan pengen pindahin data, terus pengen cepat-cepat pindahin data upload ke YouTube menggunakan mini USB. Jangan salah juga, HDMI-nya juga mini. Iya, HDMI-nya juga mini. Iya. Tapi sebenarnya kalau HDMI itu nggak masalah ya, karena memang kamera-kamera full frame itu pakai full size HDMI-nya. Itu full size lebih bagus malah. HDMI lebih bagus harusnya nggak tuh. Yes. Nah, ini Fuji menang dikit nih. Dia sudah pakai micro USB ya. Micro USB ini kamu bisa lihat di sini, dan plus sudah bisa di-charge langsung ke bodinya. Yes. Dan sudah menggunakan mini HDMI. Cuma nih minus juga dia. Dia nggak ada jack untuk audio. Mikrofonnya. Nih sama kayak ini teman-teman. Serius, potnya sama persis mereka berdua ini. Ini tahun berapa Pak? Saya lupa. Nggak tahu ini tahun berapa. Ada tahunnya di sini. Nih. Tahunnya di bawah biasa. Mini USB. Nanti kita tampilin deh. Nah, bayangin aja teman-teman. Kalian harus M6, cari. Nah, itu M6 nih Pak. Nah, makanya gue bilang tadi, ya orang-orang bilang kalau perbedaan nggak usah upgrade. Padahal sebenarnya ya mereka sih nggak tahu. Ini mah masih digit 6, itu udah digit 7. Sekarang Canon sudah mau digit 9, guys. Perbedaan autofokusnya juga ngaruh, guys. Dan itu dual autofocus. Kalau yang ini masih hybrid sistem yang ketiga kalau saya nggak salah. Kayak gitu deh. Tapi sebenarnya masih cukup lah untuk YouTube.
tahun 2021 Ya, kalau kalian masih udah cukup punya kayaknya. ya nggak usah dijual sih. Lebih bagus upgrade ke kamera yang lebih gitu. Kayak apa ya? M50 mungkin. Tapi ya bisa aja dari Atau kalau nggak M3 ke M50 lebih bagus ketimbang langsung ke M6 gitu. Nah, sekarang kita sudah bacotin semua. Hmm. Kurangnya masih ada satu, Pak. Baterai, Pak. Kan yang namanya kamera hidup tuh kan butuh baterai. Oh, kita ngomongin baterai nih sekarang. Saya pegang Fuji kalau baterai. Iyalah, saya juga pegang Fuji, coy. Saya Fuji. Kita pernah dapat job kemarin itu Alhamdulillah. dari jam berapa ya? Dari jam 10 jam 10. Iya kan, startnya 9-an. dari jam 9 sampai jam Mau zuhur lah. Ini kamera belum lobet, coy. Yang lain udah kewalahan. Itu masuk itu. Nah, Sampai M6 kita tuh pakai dummy. Dummy bentar baterai. Bentar Pak. Dia mau stopin, Pak. Kita stop record aja, mulai baru aja. Oke, standby. Kamera roll and action. Kenapa kita pilih Fuji, teman-teman? Karena kita pernah dapat job dulu. Belum dulu amat sih. Kemarin itu, kemarin pokoknya beberapa minggu lah. Pokoknya kemarin kita dapat awal job. Desember. Yes. Awal Desember lah. Stop dulu, coy. Iklan kita. Iklan dulu, Pak. Berisik. Ada nih iklan nih. Nih. Minum. Saya minum dah. Ompin. Oke, teman-teman. Nah, kita pengen cerita sedikit kenapa kita pilih Fuji. Kita dapat jobnya itu cukup lama ya. Dari jam 9 atau 10 kita start. Kita bikin video dari jam segitu, selesainya jam ini record non-stop loh. Bukan jam record sebelum zuhur. Pokoknya dia live record non-stop. Terus hasil videonya itu udah kita cutting itu 50 menit. 30 menit. Udah paling kecil, tapi kalau kita gabungin semua itu bisa nyampe 1 jam. 1 jam lebih kayaknya. Itu di cutting ya, 1 jam itu di cutting, teman-teman. Di cutting 1 jam tuh loh. Di cutting 1 jam. Dia belum mati sama sekali, teman-teman. Dia masih bertahan, baterainya memang udah agak kedip-kedip kan. Ya, udah masih kedip-kedip, belum mati. tapi masih kuat, teman-teman. Nah, Jadi, itu merekam video loh. Jadi kalau untuk fotografer gimana? Kalau untuk foto ya Fuji lah. Dia bisa men-shoot 400-an foto. Kita lihat baterainya aja deh, Pak. Buka. Fuji itu 400 foto ya. 410 kalau nggak salah. Ini kita lihat. MAH-nya mah. Oke, Fuji dia 1200. Terus untuk Ini M3 kok lebih LP7 berat ya? sama dengan itu ya. LP7 itu 1000 mana dia sih? 1040 mAh. Ini Big Boss Mini. Ini jangan percaya kayak gini, teman. M6 LPE12 itu 800. M6 salah. Tuh. LP12 untuk baterainya M2 dia 875 mAh. 800 ya, belum Saya 1000. tanya, HP kamu baterainya berapa? 3000, 4000. Paling Jadi- rendah mungkin sekarang 3000. 3000 itu udah kecil, Pak. HP saya ini aja nih 2700 cepat habis. Ini 4200. Jadi kalau untuk baterai Fuji nomor 1, M3 nomor 2 dan terakhir adalah si Munggil Tapi ya kalau baterai sebenarnya kita nggak terlalu itu ya. nggak mempermasalahkan Karena sih. kita bisa pakai baterai dummy. Tapi Fuji menang lagi, Pak. Dia bisa langsung dicas pakai power bank. Nggak usah beli dummy dong. Iya sih. Iyalah. Emang bisa saat kita record langsung dicas gitu? Kan bisa kemarin. Bisa kok. Bisa. Bapak yang cas mana HP ya? Iya, HP saya yang saya cas. Bisa dia, bisa sambil dipakai di charge. Kalau saya nggak salah bisa. Oke, teman-teman. Sekarang kita closing. Kesimpulan. Nggak ada lagi kah? Udah, apa yang mau dibahas lagi? Jangan perpanjang durasi, Pak. Kasihan. Hemat pakai data, Pak. Nggak kok, pakai WiFi semua sekarang. Ada WiFi-nya emang. Ada lah. Oke, WiFi sekarang tetangga. kesimpulan. Misalnya saya punya uang 3 jutaan. Saya pengen kamera yang bisa dipakai buat video dan Itu foto. sini. Bapak ambil kamera mana? 3 jutaan ya. Oh, Oke. Untuk 3 jutaan berarti range yang termasuk kedua kamera ini. Ini masuk sih, M3 itu masuk, dia hanya body only.
atau beli lensa 500.000 bisa Kalian 4 bisa juta. cek linknya pembelian toko kita, kunjungin aja, nanti kita cantumin di deskripsi. Ini 3 juta juga loh, Pak. 35 kan body only. Kan ada lensa yang 600.000 500 pakai lensa Yongnuo. Ya bisa dia. Bisa. Saya pilih M2 kalau budget saya mepet gitu di angka 2 juta sampai 3 juta dia udah bisa dapat ini. Ini 3,5 ya. Oh, 3,5. Saya pakai ini teman. Kalau kalian beruntung, wah ini udah 23. Kalian beruntung, kalian bisa dapat kamera ini dengan harga di bawah 2 juta. Full body. Full ya. Semuanya. Full set. Full set. 3 jutaan ya? Gimana ya? Saya bingung. Sama pilih HP. Kalau 3 jutaan itu mending mana? Kan foto dan video kata Anda. Kalau foto dan video saya pilih Canon pastinya. Pasti Canon, Pak. Untuk yang seri ini ya, kita nggak usah seri yang lain ya. Kenapa? Karena Canon itu autofokusnya oke. Untuk foto maupun video. Warna gambarnya atau color tone-nya juga ya kamu tahu lah color tone-nya Canon itu kan, bentar saya rapiin duduknya dulu. Canon itu kan color tone-nya oke. Yes. Kalau Fuji itu kita belum pernah nyoba dia pakai lensa selain lensa kitnya ya. Fuji itu desainnya Bapak lihat nih. Nih, segede Keren. gaban cuy lensanya. Keren nih, Pak. Sama-sama kayak 50 mili gitu. Dia lens, kalau kamu bawa kamera kayak gini orang udah tahu ini Fuji. Nah, sama saya suka modenya tuh banyak banget di Ikonik dalamnya, itu. Pak. Jadi kalau kamu suka ngoprek-ngoprek kamera mungkin ini bagus. Tapi kalau kamu suka yang simple, pengen pemula shoot aja pemula, pakai Canon itu pilihan yang sangat bijaksana. Jadi balik lagi kesimpulannya, foto saya ambil Fuji, saya udah lihat hasil ya. Saya bukan itu ya. Canon bagus bener. Tapi Fuji lebih detail kalau lebih tajam gitu. lebih tajam ya. Tapi catatan nih harus di kondisi cahaya yang cukup ya. Yes. Fuji, saya ambil Fuji untuk foto ya. Dan untuk ketahanan baterainya. Karena saya kan sering merekam video, Pak. Kalau daya tahannya sedikit dan nggak bisa di-charge di body itu sangat-sangat ribet, Pak. Dami nambah budget lagi, Pak. Ya. Yes. Tapi kalau mau all around dari ketiga ini, yang paling murah ya M2, ya udah M2 aja. Kenapa nggak M3? Karena sih nggak terlalu pakai layar flipnya, karena kan saya biasanya video unboxing juga video talking ahead kayak gini, talking ahead. Aduh, gaya. Dan video yang pakai liatin muka, LCD-nya juga nggak terlalu harus nge-flip kayak gitu. Masih bisa pakai M2 dan bisa save money berapa tadi? Ini 3 juta. 3 jutaan. Ini 35 belum body. Berarti ini 4 Belum jutaan body, ya. Belum lensa. Berarti ini 4 jutaan ya. Yes. Mending saya uangnya disimpan buat beli lensa baru atau Yes, beli ini mic wireless. recommended sekali teman. Kalau Ya. kalian punya ini ganti lensa udah cukup ya. Tapi kalau saya belum pernah punya kamera dan uangnya 3 jutaan pas, langsung beli M3 nggak masalah. Ya nggak masalah. Ya nggak masalah sih. Karena kalian udah punya uang gitu. Udah punya uang. Tapi kalau masih mau Nabung. misalnya nanti pengen yang bagus sekarang untuk yang bisa ngerekam aja, ya udah M2. Tapi M2 bagus loh. Bagus kok. Kalau untuk video lebih bagus kok daripada Fuji menurut saya. Tapi Yes. autofocus cepat Fuji sih. Ya nggak jadi masalah sih. Kalau Fuji ini kesimpulannya yang gini. Saya kesimpulan lagi dari tadi ya. Kalau Fuji ini kita pegang aja deh kamera. Kalau Fuji ini dia harus di setting manual, Pak. Ya. Kalau udah manual, cahayanya juga harus beli softbox kayak gitu, Pak. Saya rekam nih. Mana pakai ngerekam? Budget lagi. Harus memang kan kita tidak pakai softbox kalau bikin video. Nantilah Bisa ada nggak? rekam dari belakang, kalau ada rekam dari depan kayak gini nggak bisa dia. Beli softbox, kamu beli softbox 1, coba ya kita hitung ya. Softbox itu saya beli kemarin 300 Donasi, ribuan. coy. Bentar, 300 ribuan berarti ini
jatuh-jatuhnya itu 4 juta. Ini belum dapat lensa 4 juta. Atau udah dapat? Ada sih yang jual 4 juta. Tapi Udah belum dapat. dapat softbox. Ya, sebelum dapat softbox. Jadi gini, 2 jutaan mepet 3 juta ambil M2, 3 jutaan mepet 4 juta ambil ini Fujifilm X-A3, 4 jutaan ke atas ambil M3, oke? Di atas 5 juta ambil M6. Dah, Di atas ya. 6 juta sampai 10. M50. Udah lah. Itu banyak sekali Nun. Atau kalau enggak antara M6 atau 200D, Udah aja, udah. 200D atau M6 sama-sama bagus. Dah. Oke, mungkin itu aja teman-teman, talking ahead. Jangan so Inggris sih. Ya. Oke teman-teman, itu aja Kayaknya untuk sekian perbincangan santai kita di malam hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan menambah wawasan. Sip. Kalau ada salah kata, Bapak nih kayak pembukaan. oke, kalau kita ngomongnya ngomongnya salah, melenceng, agak salah, silakan dibenerin kurang di kolom jelasin. komentar ya. Mohon maaf teman-teman, karena kita ngomong santai gitu. Dan Dan kita juga bukan terlalu Yes. ahli di bidangnya, hanya pengalaman-pengalaman kita aja. dan jangan lupa kalau kalian pengen beli 3 kamera ini, ada di toko kita. Toko kita di Shopee ya, di Shopee, ingat di Shopee. Oke. Mau pesan dari IG juga bisa sih. Oke, Ya. itu aja sih. Sampai jumpa di next video. Belum, kok saya nih closing. Kalau kamu suka dengan video ini silakan like, gak suka silakan dislike aja, dan tolong tulis di kolom komentar kenapa kamu gak suka dengan video ini, atau kamu punya kritik, saran, pertanyaan bisa tulis di sana. Tapi ingat harus dengan bahasa yang sopan. Kalau bahasanya nggak sopan, nih bapak ini nih yang nge-reject nih, saya nggak itu ya. Ya, saya lah yang balas. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah berkarya dan jadilah bermanfaat. Kita masuk.